Tadi kita bicara keutamaan yang pertama, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Yang kedua, hadis yang merupakan hadis qudsi, di mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan semua amalan anak Adam itu bagi dia. Artinya hitungannya sudah jelas. 1 dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa ini disebutkan milik Allah. Aku yang kasih pahala. Artinya malaikat itu sudah mencatat tentang pahala yang diberikan oleh hamba. Ketika bicara tentang puasa, maka puasa ini milik Allah. Berapa Allah kasih? Ya, kalau kita tahu kebesaran Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah Jalla Jalaluh, berapa dia kasih? Allah Asy-Syakur. Allah yang membalas pahala yang sedikit dengan amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Kita bisa lihat bagaimana seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, dan dia seorang pelacur. Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke surga. Itu Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah syadidul iqab. Allah azabnya juga pedih. Baik, kemudian keutamaan yang lainnya, as-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Jadi ternyata puasa ini ada manfaat buat kita yang menghindarkan diri kita dari dosa. Orang dengan puasa itu terhindar dari dosa. Buktinya, istri dia yang halal buat dia, di siang hari bulan Ramadan dia tinggal. Dia nggak sentuh. Makanan yang enak. Ada es campur mungkin ketika matahari terik di hadapan dia. Dia tidak sentuh. Benar-benar mengajari dia menjadi tameng dari api neraka dan tameng dari kemaksiatan. Mendidik karakter seseorang. Jadi orang yang jujur. Jadi orang yang tidak pura-pura baik. Karena orang puasa ini masuk kamar, nggak ada yang tahu kalau dia makan. Nggak ada yang tahu. Makanya sebagian orang itu subhanallah, keluar rumah puasa, masuk rumah puasa. Di luar nggak puasa dia. Dia sahur sama anak-anaknya, Masya Allah. Kemudian berangkat kerja. Di tempat kerja makan sama teman-temannya, pulang lagi berbuka dia. Dia nggak puasa. Tapi kalau puasa akan mengajarkan kepada dia karakter yang baik. Dia tidak akan dusta. Dia tidak akan jadi orang yang pura-pura. Kemudian disebutkan di sini beberapa adab ketika orang puasa. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang mencaci maki, maka apa yang harus dia katakan? Dia tahan dirinya mengatakan, inni shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Artinya dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang yang sedang ada di hadapan dia. Kemudian orang yang puasa itu aroma mulutnya biasanya nggak enak. Bisa dirasakan. Bukan karena mulutnya, tapi karena ada udara yang keluar dari perutnya yang menyebabkan aroma busuk itu keluar. Jangan khawatir dengan aroma tersebut. Sehingga sebagian orang meninggalkan puasa. Enggak, anak kalau puasa mulutnya bau ini itu. Subhanallah. Engkau bisa mengurangi bau itu dengan siwak, dengan gosok gigi. Tapi tetap bau itu tidak akan hilang karena dari perut. Di sini kemuliaannya. Itu bau di sisi Allah lebih harum pada hari kiamat kelak daripada misik, daripada minyak kasturi. Tapi ini keutamaan buat orang yang puasa. Jadi ketika engkau puasa kemudian mencium aroma yang gak nyaman, ingat ya Allah nanti akan lebih wangi daripada kasturi. Kemudian yang terakhir, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka. Ketika mau dengar azan, dia gembira. Gembira bukan hanya karena bisa makan. Tapi ada kegembiraan ketika dia bisa menjaga diri dari sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ini sebuah kesuksesan seseorang yang patut dia gembira karena Allah memberikan taufik kepada dia. Jadi ketika selesai Ramadan, Idul Fitr, di situ orang-orang bergembira. Nah, kegembiraan bukan hanya karena dia bisa sarapan kembali. Bukan. Tapi kegembiraan karena Allah telah memberikan petunjuk kepada dia.
membimbing dia selama Ramadan, dia bisa berpuasa. Dan kegembiraan yang paling agung adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di awal hadis disebutkan puasa itu milik Allah. Allah yang akan kasih pahala spesial dari. Kalau engkau akan gembira ketika berjumpa dengan Allah. Maka buat teman-teman semua, berusahalah untuk paling tidak 1 bulan itu ada puasa sunnah. Minimal 3 hari. Gak mampu 3 hari ya sehari lah. Ada puasa sunnah. Dan buat para mukminat wal muslimat ya, yang masih punya utang, berusahalah untuk melunasi hutangnya. Kita itu harus memaksa kepada jiwa kita. Jiwa kita itu males. Kalau nggak dipaksa nggak akan pernah kita bisa berpuasa dan mulai utang.